sebagian manusia, ya kawan-kawan, adalah pemabuk. Oke. Maka di sini mana subjek, mana predikat, mana kopular, dan mana kuantifer. Gimana kawan-kawan? Maka kalau berdasarkan definisi yang coba kita bangun, maka kuantifer itu menunjukkan banyaknya satuan atau subjek dulu. Maka subjek di sini mana? Tentu term subjek kita adalah manusia. Predikat tadi kita sudah coba menjabarkan bahwa predikat mencoba menjelaskan tentang subjek. Apa yang coba predikat jelaskan di sini? Manusia. Maka kita secara tidak langsung, maka predikat menjelaskan subjek, maka pemabuk mencoba menjelaskan tentang aktivitas manusia. Nah, tinggal sebagian dan adalah. Kopula itu adalah hubungan subjek dan predikat, maka subjeknya manusia, predikatnya pemabuk, maka hubungannya adalah kata adalah. Maka kawan-kawan dimanapun berada, tinggal sebagian. Sebagaimana definisi kuantifer adalah banyak satuan yang menunjuk pada subjek, maka sebagian. Maka sebagian manusia adalah pemabuk. Ini satu contoh kerangka proposisi kategorik yang dimana ada subjek, predikat, kopula, dan kuantifer. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi dalam cerita buku, menceritakan kali ini buku yang sama pada video sebelumnya, itu buku logika karangan Mundiri. Masuk terakhir pada pembahasan proposisi, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kawan-kawan, kita masih dalam lingkup yang sama, yaitu proposisi. Sekilas berbicara tentang pembahasan atau penjabaran kemarin itu sampai pada manakala kita mengetahui proposisi itu benar atau salah. Jadi ada kemarin itu proposisi kita sampai pada melihat proposisi dari sumbernya, yaitu ada proposisi analitik dan ada proposisi sintetik. Maka kawan-kawan dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu proposisi kategorik. Jadi ada berdasarkan sumber, itu salah satu sumber dalam pembahasan proposisi, yaitu sumbernya yang pertama itu kita akan bicara tentang proposisi kategorik. Ini sumber, yaitu proposisi kategorik. Apa itu proposisi kategorik kawan-kawan? Proposisi kategorik itu adalah proposisi yang kemudian mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Jadi proposisi yang mengandung pernyataan tanpa syarat, tanpa adanya syarat. Contoh seperti apa? Contohnya, misal Hasan sedang sakit, atau anak-anak tinggal di asrama adalah mahasiswa. Orang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka harapkan. Jadi secara sederhana, kalau berdasarkan contoh yang tadi saya sebutkan dan saya tulis, misal Hasan sedang sakit, maka secara sederhana proposisi kategorik
itu kawan-kawan terdiri dari subjek, term subjek, ada kemudian satu term subjek, satu term predikat, subjek ada predikat, kemudian ada satu kopula dan satu quantifer. Jadi secara sederhana proposisi kategori itu harus punya satu term subjek, satu term predikat, satu term satu kopula dan satu quantifer. Jadi sebagaimana penjabaran terkait bagaimana pembahasan logika sebelumnya, subjek dalam kategori adalah bagian yang terpenting. Menjadi pokok pembicaraan. Jadi subjek di sini siapa? Hasan. Jadi harus ada satu term predikat. Jadi predikat di sini punya maksud untuk menjelaskan subjek. Subjek itu bahan pokok daripada satu pembahasan proposisi kategorik. Predikat menjelaskan tentang subjek. Jadi kopula, kalau kopula itu sendiri adalah hubungan. Hubungan tentang apa kawan-kawan? Hubungan kata antara term subjek dan term predikat. Ini hubungan antara subjek dan predikat. Kalau quantifer kawan-kawan, quantifer menunjukkan banyaknya satuan. Jadi banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Oke kawan, saya ulang, subjek itu bahan pokok pembicaraan, predikat itu coba menjelaskan tentang subjek, kopula itu menjabarkan atau mencoba menjelaskan hubungan antara term subjek dengan term predikat. Sedangkan quantifer menunjukkan banyaknya satuan, ya kawan-kawan, banyak satuan yang diikat oleh term subjek. Misal kita coba lebih spesifik kita dalam contoh. Sebagian manusia, ya kawan-kawan, adalah pemabuk. Oke. Maka di sini mana subjek, mana predikat, mana kopula dan mana quantifer. Gimana kawan-kawan? Maka kalau berdasarkan definisi yang coba kita bangun, maka quantifer itu menunjukkan banyaknya satuan atau subjek dulu. Maka subjek di sini mana? Tentu term subjek kita adalah manusia. Predikat tadi kita sudah coba menjabarkan bahwa predikat mencoba menjelaskan tentang subjek. Apa yang coba predikat jelaskan di sini? Manusia, maka kita secara tidak langsung maka predikat menjelaskan subjek, maka pemabuk mencoba menjelaskan tentang aktivitas manusia. Nah, tinggal sebagian dan adalah. Kopula itu adalah hubungan subjek dan predikat, maka subjeknya manusia, predikatnya pemabuk, maka hubungannya adalah kata adalah. Maka kawan-kawan dimanapun berada, tinggal sebagian. Sebagaimana definisi quantifer adalah banyak satuan yang menunjuk pada subjek, maka sebagian manusia adalah pemabuk. Ini satu contoh kerangka proposisi kategorik yang dimana ada subjek, predikat, kopula dan quantifer. Itu kawan-kawan tentang sedikit penjabaran tentang proposisi kategorik. Namun kawan-kawan,
kategori. Kita masuk lebih mendalam lagi. Dalam tadi ada namanya quantifier. Ini juga penting untuk dijabarkan. Ya, quantifier dalam penjabaran logika nanti ada namanya quantifier universal, yang mana pembahasan atau merujuk kepada permasalahan-permasalahan yang universal. Nanti kita akan berjumpa dengan quantifier universal. Manakala kita akan kata-kata yang mencoba universal, manakala ada misalnya seluruh, semua, segenap, setiap, tidak satupun, itu tentang universal. Adapun tentang partikular, kawan-kawan, kata-kata partikular ini menunjukkan kata-kata yang sebagai contoh sebagian, kebanyakan, beberapa, tidak semua, sebagian besar, hampir seluruh, rata-rata, salah seorang di antara, salah sebuah di antara. Itu quantifier yang mana tadi kita coba berangkat dari definisi, menunjukkan banyaknya satuan. Intinya satuannya ini universal, partikular, dan ada juga namanya partikular singular. Permasalahan dalam singular ini, kawan-kawan, kebanyakan itu kata yang kemudian hampir bahkan tidak adanya quantifier yang ditunjukkan atau tidak dinyatakan. Maka berangkat dari sini, apabila apabila quantifier suatu proposisi itu tadi misalnya menunjukkan permasalahan-permasalahan yang universal, maka misalnya ini satu proposisi yang menunjuk satu quantifier yang menunjukkan satu permasalahan universal menggunakan kata-kata universal, maka dia bisa disebut sebagai proposisi universal. Maka begitu pun sama apabila menunjukkan quantifier yang permasalahan-permasalahan partikular, maka disebut juga proposisi partikular. Begitupun dengan singular, berarti proposisi singular. Jadi walaupun nanti dalam diskursus pembahasan proposisi itu pada umumnya tidak menyatakan quantifiernya, bukan tidak berarti kawan-kawan subjek dari proposisi tersebut tidak mengandung pengertian banyaknya suatu satuan yang diikatnya. Jadi walaupun dalam penggunaan proposisi itu tidak menggunakan quantifier dalam diskursus satuan yang dipakai, maka itu apapun itu, dalam keadaan apapun itu kawan-kawan, subjek itu selalu mengandung jumlah satuan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menentukan kalau quantifier itu tidak ditunjukkan dalam proposisi? Jadi bagaimana kita mengetahui jumlah kuantitas, apakah dia sebagai universal, singular, atau partikular? Kalau dalam beberapa proposisi itu tidak menyatakan quantifiernya, maka di sini kawan-kawan dimanapun berada, kita dapat mengetahui lewat apa? Hubungan pengertian yang dibangun antara subjek dan predikat. Kita bisa mengetahui lewat ini hubungan antara definisi pengertian subjek dan predikatnya. Itu kawan-kawan. Contoh, coba kita lebih ini. Contohnya misal
contoh proposisi universal misalnya. Kalau kita pakai adanya quantifernya, misal semua tanaman membutuhkan air. Semua tanaman membutuhkan air. Letak quantifernya adalah pada semua di sini. Hubungan antara subjek dan predikat, ya kawan-kawan, kopulanya adalah pada menambahkan. Subjeknya tetap ada tanaman dan air. Tadi, sebagaimana tanpa perlu adanya quantifer, maka bisa kita coba pakai dalam diskursus ini tanpa disebut quantifernya. Misal, tanaman membutuhkan air. Membutuhkan air. Tanpa penyebutan semua. Maka di sini dapat kita ketahui bahwasanya walaupun quantifernya itu tidak dinyatakan dalam tanaman membutuhkan air, maka asumsi orang tentang tanaman membutuhkan air maka adalah setiap tanaman itu pasti membutuhkan air. Tidak satupun tanaman yang tidak membutuhkan air. Artinya semua tanaman pasti membutuhkan air. Tanpa kita perlu menyebutkan quantifer yang universal. Itu contoh yang universal. Misal kita coba yang partikular. Proposisi partikularnya misal sebagian manusia dapat menerima perguruan tinggi. Tahu pembagiannya tetap, subjeknya tetap manusia, predikatnya perguruan tinggi menjelaskan tentang aktivitas manusia, menjelaskan subjek. Hubungan antara subjek dan predikat disebut dengan kopula. Kata sebagian menunjukkan quantifer. Terus quantifer partikular atau seperti apa? Sebagian partikular bicara tentang sebagian, kata-kata tentang tadi. Proposisi partikular tanpa menyebutkan quantifernya, maka kita bisa tulis sebagai manusia dapat menerima perguruan tinggi. Kita hapus sebagiannya. Kenapa dihapus? Yang dimaksud tentang manusia dalam perguruan tinggi adalah karena sebagian manusia, artinya tidak semua manusia kawan-kawan dapat menerima perguruan tinggi. Jadi tanpa menulis sebagian, orang tahu manusia itu pada umumnya tidak semuanya menerima perguruan tinggi. Nah, itu kawan-kawan partikular tanpa menulis tentang sebagian. Kemudian kawan-kawan contoh daripada proposisi singular yang mana berbicara tentang menunjuk kepada permasalahan singular, maka disebut singular. Maka kawan-kawan quantifer yang tidak dinyatakan, maka misalnya contoh itu seorang yang bernama Hasan adalah seorang guru. Hasan itu subjek, seorang guru itu predikat, hubungan dengan seorang guru. Jadi proposisinya adalah proposisi singular yang bisa ditulis tanpa quantifernya adalah Hasan adalah guru. Hasan di sini menunjukkan Hasan saja itu sudah menunjukkan adalah seorang, bukan beberapa orang atau sebagian.
Jadi Hasan adalah guru itu menunjukkan tanpa menjustifikasi atau menulis tentang tulisan kuantifernya. Itu kawan-kawan dimanapun berada. Jadi itu saja kawan-kawan dimanapun berada, sekilas tentang proposisi kategori. Dalam buku ini ada beberapa latihan jikalau kawan-kawan punya buku logika, maka kawan-kawan bisa berlatih bagaimana menyusun menentukan bagaimana ini proposisi dan bukan proposisi dari beberapa kalimat. Itu saja kawan-kawan dimanapun berada, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada komentar dan lain sebagainya bisa berkomentar. Selalu terbuka untuk berdialektika. Akhir kata, billahi fissabil haq fastabil quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.